Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagus Utomo dari komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Teman-teman, ada concern dari teman-teman KPSI nanya sama saya, boleh nggak menjadikan gangguan jiwa itu sebagai bahan candaan? Nah, saya pribadi tidak suka menjadikan ODGJ bahan bercandaan. Kenapa? Saya dulu juga pernah ngetawain kalau ada ODGJ yang misalnya telanjang di jalan. Saya pikir itu hal yang lucu. Tetapi kemudian setelah saya sekeluarga mengalami, kakak saya kena gangguan jiwa berat skizofrenia, saya baru paham bahwa mengalami gangguan jiwa itu satu, bukan pilihan dia. Yang kedua, di dalam gangguan jiwa itu ada penderitaan dirinya dan juga penderitaan keluarganya. Penderitaan dia itu berlangsung udah lama biasanya, dan bahkan ketika dia mengalami gangguan jiwa berat seperti skizofrenia, penderitaan ini bisa berlangsung sepanjang hidupnya. Dan ketika dia mengalami penderitaan karena gangguan jiwa dan kemudian terlantar, dia jadi sulit menyampaikan penderitaan itu kepada siapapun gitu. Seakan-akan dunia juga nggak bakal bisa ngerti dia juga nggak bisa menyampaikannya gitu, karena komunikasinya sudah terbatas. Ketika gejala skizofrenia menguasai dirinya, dia jadi putus dari realitas. Nah, itulah sebabnya kita nggak boleh ngetawain atau menjadikan orang dengan gangguan jiwa itu sebagai bahan lelucon atau candaan, ya. Nah, saya lihat di YouTube itu banyak tuh YouTuber datang ke panti, terus kemudian ODGJ dikasih tutup baskom lah kepalanya, dipancing-pancing sebagai bahan ketawaan. Menurut saya itu sama sekali nggak lucu gitu, sama sekali nggak lucu. Bahkan itu insulting intelligence, merendahkan itu martabat diri kita sendiri gitu, merendahkan kecerdasan kita sebagai manusia gitu. Jadi menurut saya YouTuber yang kayak gitu itu intinya dia hanya ingin mengeksploitasi ODGJ, mengeksploitasi isu gangguan jiwa untuk kepentingan kantongnya dia sendiri. Walaupun dia di situ bilang itu nanti akan disumbangkan lah, dia mau begini begitu. Menurut saya dengan cara dia menjadikan ODGJ sebagai bahan lelucon ke publik, itu udah nggak etis lah itu. Kalau dia memang mau menolong, kenapa dia nggak menggali apa yang terjadi sehingga orang tersebut mengalami gangguan jiwa? Pasti kalau dia gali lebih lanjut dan dia berusaha selami, dia akan mengerti bahwa itu adalah the real human suffering gitu, penderitaan orang. Nah, yang kemudian kita juga mesti tahu bahwa gangguan jiwa ini banyak juga yang disebabkan oleh faktor-faktor genetik, juga karena kerusakan otak dan gangguan fisik lainnya yang mempengaruhi kondisi jiwa seseorang gitu. Karena itu gangguan jiwa ini juga harus dipandang sebagai satu penyakit fisik juga, sama seperti penyakit fisik lainnya. Nah, kalau logikanya sudah seperti itu, kira-kira bisa nggak kita ngetawain orang yang sedang sakit kanker gitu? Bisa nggak? Saya tanya. Tentunya kita nggak bisa kan. Nah, ya ketika kita mengunjungi orang sakit kanker, ya kita tunjukkan empati kita, berikan penghiburan supaya dia nyaman, tenang, dan tidak merasa sakit setiap saat, bisa menerima kondisinya dengan penuh keikhlasan dan sebagainya. Demikian juga seharusnya kalau kita memperlakukan orang dengan gangguan jiwa, karena yang sakit itu adalah terganggu di fungsi otak atau fisik otaknya. Jadi kita nggak boleh lagi itu
melakukan sikap-sikap seperti itu, atau dia rekam di pura-pura jadi podcast dan sebagainya, menurut saya itu sangat merendahkan martabat orang gangguan jiwa. Kalau dia udah pulih gimana dia nonton video-video seperti itu, ya kan? Bisa aja sih kita ketawa, mentertawakan diri sendiri, tetapi kamu kan nggak merasakan. Coba kalau dirimu mengalami, kemudian pasanganmu ngalamin, anakmu mengalami gangguan jiwa, ibumu mengalami gangguan jiwa, atau ayahmu, saya yakin kamu akan datang ke komunitas peduli skizofrenia dengan perasaan sedih yang mendalam gitu. Kalau saya sih sudah pernah berada di dalam posisi itu bertahun-tahun, karena itu saya bisa mengatakan seperti ini. Dan terakhir, gangguan jiwa berat seperti skizofrenia, bipolar, depresi itu sesungguhnya sudah masuk ke dalam kategori disabilitas mental. Kalau udah masuk dalam kategori disabilitas, berarti kita juga harus berpikir bahwa mungkin nggak kita mengetawain orang yang mengalami disabilitas fisik, misalnya dia mengalami kelumpuhan sehingga dia mengalami kendala di mobilitas, dia kalau bergerak berjalan harus dibantu dengan kursi roda misalnya. Mungkin nggak kita ngetawain orang yang mengalami kebutaan, mengalami amputasi bagian tubuhnya, kan nggak mungkin. Demikian juga kita nggak boleh mengetawain dan menjadikan kondisi gangguan jiwa itu sebagai bahan candaan. Orang yang bisa menjadikan itu bahan kecandaan ya hanya orang yang mengalamin, karena itu biasanya hanya untuk meredakan atau menerima, menertawakan kehidupan dia boleh berhak. Tapi kalau orang lain tidak demikian selayaknya, ya. Jadi sekali lagi saya menghimbau para pembuat konten YouTube, masyarakat umum, ya, nggak harus di YouTube aja. Jadi dalam kehidupan sehari-hari marilah kita berhenti menjadikan orang dengan gangguan jiwa sebagai objek olok-olok, ejekan, bullying. Karena gangguan jiwa itu bisa dialami oleh siapapun gitu. Kalau kita lagi tidak beruntung, terus kita atau orang yang kita cintai itu di sekitar kita itu mengalami, pasti rasanya juga pedih dan sedih. Karena itu mari kita semua mulai mengubah cara pandang kita terhadap orang dengan gangguan jiwa. Mari kita berikan kepedulian, kita berikan dukungan, dan stop olok-olok atau ejekan-ejekan terhadap orang dengan gangguan jiwa dalam berbagai bentuk di masyarakat kita. Mari kita jadi masyarakat yang lebih peduli, lebih empati terhadap teman-teman kita yang disabilitas dalam bentuk disabilitas apapun. Itu aja jawaban dari saya dan himbauan dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa share informasi ini supaya lebih banyak lagi orang yang teredukasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.